Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan singkat tentang Imlek dari sudut pandang kekristenan. Sapaan Gembala kali ini bertema Imlek, tradisi dan iman Kristen, yang didasarkan pada Bilangan 6 ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Hari Raya Imlek adalah hari raya yang terpenting dalam budaya Tionghoa yang semula diadakan sebagai perayaan datangnya musim semi yang ditetapkan pada setiap tanggal 1 bulan 1 menurut kalender Tionghoa. Dirayakan selama 15 hari yang berakhir dengan perayaan Lentera yang kita sebut juga dengan perayaan Cap Gome. Malam tahun Imlek dianggap sebagai malam yang sangat penting karena biasanya seluruh anggota keluarga berkumpul untuk makan bersama, menikmati santapan hidangan makanan khas Imlek dalam jumlah menu yang cukup banyak, juga dalam suasana kehangatan dan kekeluargaan. Tradisi memberi angpau saat Imlek sudah menjadi keharusan. Pada perayaan Imlek, pembagian angpau adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu, terutama oleh anak-anak. Tahun baru akan terasa lebih semarak dengan amplop merah berisi uang. Angpau berwarna merah ini menjadi lambang keberkahan dan keberuntungan bagi yang menerima maupun yang memberi. Mereka yang harus memberi angpau adalah orang-orang yang sudah menikah. Karena dalam budaya Tionghoa meyakini bahwa mereka yang telah menikah adalah orang-orang yang sudah dewasa. Menghormati orang tua seperti ayah, ibu, kakek, nenek, atau orang yang lebih tua merupakan tradisi yang juga nampak dalam merayakan Imlek. Hal ini melambangkan rasa bakti anak terhadap orang tuanya, kakek, neneknya, di mana mereka menyampaikan rasa terima kasih kepada orang tua yang telah bersusah payah merawat, membesarkan mereka. Bisa dilakukan dengan cara memberi hormat dengan kepalan tangan atau dengan menuangkan air teh kepada mereka. Tentu masih banyak tradisi-tradisi Imlek yang baik yang tidak bertentangan dengan iman Kristen yang bisa kita lakukan. Namun satu hal yang perlu kita pahami, bahwa motif utama merayakan Imlek adalah keberuntungan, kekayaan, kemakmuran, atau berkat materi yang semakin bertambah banyak. Masyarakat Tionghoa menganggap hari raya Imlek di hari pertama merupakan awal mulanya nasib dan keberuntungan tahun yang bersangkutan, sehingga banyak sekali larangan dan pantangan dalam merayakan Imlek. Mereka memiliki keyakinan bahwa jika melakukan sesuai dengan tradisi Imlek, maka ada kelancaran, ada keberuntungan, ada rezeki atau hoki. Namun jika bertentangan dengan tradisi budaya, mereka akan mengalami sebaliknya. Oleh sebab itu, tidak heran masih banyak orang Tionghoa sekalipun sudah percaya kepada Kristus, tetapi masih melakukan hal-hal yang berbau mistis. Misalnya tidak boleh menyapu pada hari raya Imlek, tidak boleh buka toko sampai hari ketiga, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, termasuk juga sembahyang kepada arwah leluhur. Ada prinsip yang harus kita pegang dalam merayakan hari raya Imlek, yaitu budaya atau tradisi haruslah berada di bawah otoritas Alkitab. Artinya, jika ada yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka tradisi itu tidak boleh kita lakukan.
Tetapi jika tradisi tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan, tentunya kita boleh melakukannya. Kita juga harus meyakini bahwa kita memperoleh berkat bukan karena kita mengikuti tradisi tertentu, tetapi karena Allah lah yang memberkati kita. Bahkan berkat yang Allah berikan bukan sekedar berkat materi, tetapi terlebih berkat-berkat rohani, teristimewa berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus yang jauh lebih besar, yang tidak dapat dibandingkan dengan berkat apapun yang ada dalam dunia ini. Kita harus selalu meyakini Allah lah pemberi berkat, sebab Dia sumber berkat, dan Dia juga yang selalu melindungi kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk tradisi Imlek yang kami pelajari hari ini. Ajar kami untuk menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kami. Ajar kami menghargai dan menjaga kebersamaan di tengah keluarga kami. Ajar kami juga untuk selalu memberi terhadap siapapun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Tuhan memberkati kita semua.